Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua sobat traveler? Berjumpa kembali dengan channel Gowes dan Traveling DR Lutfi Syeban. Jangan lupa dukung dengan subscribe, like, komen, dan share channel ini ke seluruh akun sosial media kalian ya, agar kami bahagia. Banyuwangi mempunyai destinasi wisata yang banyak. Salah satunya adalah Kawah Ijen. Objek wisata ini banyak dikunjungi para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Jalan menuju Kawah Ijen sendiri terbilang sangat mudah ditempuh. Kawah Ijen terletak di ketinggian 2.368 meter di atas permukaan laut, lebih tepatnya di puncak Gunung Ijen. Kawah Ijen ini terbentuk alami akibat letusan fenomena api biru atau blue fire yang bisa ditemukan di kawah Gunung Ijen yang berada di puncak gunung yang bersifat asam itu. Kedalamannya dan keluasan masing-masing kawahnya mencapai 200 meter dan 5.466 hektar. Untuk mencapai kawasan Kawah Ijen ini ada dua jalur yang bisa dilalui. Pertama, melalui Banyuwangi. Namun rute melalui Banyuwangi lebih sulit dilalui karena kondisi jalan yang buruk dan biasa digunakan oleh para pendaki untuk rute pendakian Gunung Ijen. Panduan jalan menuju Kawah Ijen Banyuwangi yang aman. Banyuwangi mempunyai destinasi wisata yang banyak. Salah satunya adalah Kawah Ijen. Objek wisata ini banyak dikunjungi para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Jalan menuju Kawah Ijen sendiri terbilang sangat mudah ditempuh. Kawah Ijen terletak di ketinggian 2.368 meter di atas permukaan laut, lebih tepatnya di puncak Gunung Ijen. Kawah Ijen ini terbentuk alami akibat letusan fenomena api biru atau blue fire yang bisa ditemukan di kawah Gunung Ijen yang berada di puncak gunung yang bersifat asam itu. Kedalamannya dan keluasan masing-masing kawahnya mencapai 200 meter dan 5.466 hektar. Untuk mencapai kawasan Kawah Ijen ini ada dua jalur yang bisa dilalui. Pertama, melalui Banyuwangi. Namun rute melalui Banyuwangi lebih sulit dilalui karena kondisi jalan yang buruk dan biasa digunakan oleh para pendaki untuk rute pendakian Gunung Ijen. Jika kalian ingin mendaki di Gunung Ijen, jangan sampai melakukannya sendirian ya. Lebih asik ajak teman-teman kalian atau ajak keluarga. Jika kalian hendak ke Kawah Ijen dari Banyuwangi, berikut kondisi jalannya. Jalan mulus dari kota Banyuwangi. Jalan utama menuju Kawah Ijen adalah melalui Kecamatan Licin. Kalian belum menemukan kesulitan saat melintasi jalan ini. Itu karena sebagian besar jalan sudah diaspal halus, meski hanya ada dua ruas. Kanan kiri jalan juga ramai oleh rumah-rumah penduduk. Penerangan pun cukup memadai. Sampai di Kecamatan Licin memasuki kawasan Ijen, ada pos retribusi masuk desa wisata. Di sini pengunjung harus membayar Rp10.000 per orang. Tantangan perjalanan bisa dibilang baru dimulai usai meninggalkan Kecamatan Licin, tepatnya usai homestay Ijen Garden. Memang waktu tempuh sampai Paltuding tinggal sekitar 35 menit. Begini rute yang dilalui dari Banyuwangi lalu menuju Kecamatan Licin. Kemudian dilanjutkan perjalanan menuju Jambu lalu ke Patulding. Lalu dari Patulding ini tinggal berjalan kaki melewati jalan setapak dan tebing kaldera sejauh 2 km menuju Kawah Ijen. Menuju Kawah Ijen dari Banyuwangi ini kira-kira akan menempuh total jarak yang mencapai 38 km. Rute kedua yaitu melalui kota Bondowoso. Berangkat dari Bondowoso lalu menuju Wonosari dan dilanjutkan ke Sempol dan akhirnya ke Patulding. Dari Patulding tinggal berjalan kaki melewati jalan setapak dan tebing kaldera sejauh 2 km menuju Kawah Ijen. Jalur dari Bondowoso ini lebih baik dari Banyuwangi karena kondisi jalan yang bagus dan relatif mulus. Jarak tempuh jalur Bondowoso ini mencapai 70 km dengan pemandangan pohon kopi dan hutan pinus yang indah. Nah, itulah informasi jalan menuju Kawah Ijen Banyuwangi. Kalian tertarik mendaki di sini? Untuk penghobi gowas, trek dari kota Banyuwangi sampai dengan pintu Taman Wisata Alam Gunung Ijen ini sangat menarik dan menantang. Bayangkan hanya berjarak 30 km dari kota Banyuwangi Anda akan bersepeda dengan memperoleh ketinggian sekitar 2.100 meter dengan kemiringan jalan mencapai gradien 15% lebih. Sepanjang perjalanan akan dimanjakan dengan hijau dedaunan, aroma pohon-pohon hutan yang pekat, pohon pinus tumbuhan paku-pakuan. Jalanan yang nyaman dilalui karena beraspal halus. Perjalanan bersepeda Banyuwangi ke Ijen berkisar 4 jam dengan kecepatan rata-rata bersepeda 7 km atau jam. Setelah mencapai pintu masuk, kita bisa beristirahat di warung yang ada di depan pintu masuk. Pedagang di sini ramah dan kita bisa beristirahat di sini sambil menikmati makanan khas Jawa Timur sambil menunggu waktu pendakian. Saat ini pendakian ke Kawah Ijen dimulai dari jam 4 subuh, sehingga Blue Fire tidak bisa dinikmati.
Jalur pendakiannya nyaman untuk pemula. Dan jika memerlukan jasa ojek sampai dengan puncak, Ijen tersedia ojek berbentuk gerobak yang memuat satu penumpang yang dikendalikan satu ketika di jalan yang tidak terlalu curam sampai 3 orang ketika di tanjakan terjal. Tarif ojek Kawah Ijen ini 800.000 pulang pergi. Selamat menikmati indahnya Kawah Ijen. Jangan lupa like, comment, dan share channel YouTube ini.